terus kemudian makin menurun kesadarannya karena pembengkakan otaknya, karena bilirubin makin tinggi. Ya dari situlah kematian itu bisa terjadi. Wow, ya memang itu seremnya di hepatitis akut ini ya. Selamat datang, senang sekali bisa kembali lagi di Bina Medica Podcast, obrolan seputar edukasi, informasi, dan inspirasi. Bersama saya lagi, Elisha. Kali ini kita akan membahas tentang hepatitis akut yang menyerang pada anak. Nah, sudah ada bersama saya kali ini salah satu dokter favorit di RSIA Bina Medica, yaitu Dr. Fiska, spesialis anak. Halo, selamat pagi, dokter. Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bina Family. Ya, sehat ya dokter ya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Sehat, oke. Dok, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol seputar hepatitis akut yang menyerang pada anak nih dok. Ya, yang sekarang lagi in ya. Iya, benar banget. Kebetulan lagi marak banget nih dok. Dijelasin dulu boleh dok, penyakit hepatitis akut ini apa sih dok, dan kenapa sih dok penyebabnya? Oke, jadi kita kembalikan lagi dulu ya ke definisi biar semua Bina Family tahu bahwa sebenarnya hepatitis itu mencakup penyakit yang atau kelainan hati yang cukup luas ya. Jadi hepatitis itu berasal dari dua kata, hepar dan juga titis, yang artinya adalah peradangan pada hati. Nah, penyakit hepatitis ini sebenarnya bisa disebabkan oleh infeksi maupun non-infeksi. Kalau pada anak-anak memang kebanyakan penyebabnya karena infeksi ya, tapi kalau orang pada dewasa bisa disebabkan karena non-infeksi, misalnya autoimun, atau juga bisa disebabkan karena meminum alkohol, seperti itu. Nah, hepatitis sendiri dikatakan akut itu maksudnya itu adalah perjalanan penyakitnya atau onset penyakitnya. Jadi dikatakan akut itu dia terjadinya saat ini, kemudian kalau kronik itu biasanya kan dibagi dua ya untuk konsep penyakit, ada yang akut sama satu lagi adalah kronik. Kalau akut maksudnya itu terjadinya cepat, terjadi saat ini, kemudian dia bisa berkembang penyakitnya menjadi lebih berat, itu lebih cepat. Sedangkan kalau kronik biasanya dia berjalan perlahan-lahan, bahkan bisa sampai dengan seumur hidup. Nah, hepatitis akut yang saat ini sedang mulai timbul terjadi ya di beberapa negara dan juga di Indonesia kita. Dari update terakhir itu di Indonesia tuh sudah ada 18 kasus. 18 kasus dengan 7 kasus kematian. 4 kematian di Jakarta, 1 di Sumatera Utara, 1 di Jawa Timur, 1 lagi di Kalimantan. Hepatitis akut yang terjadi saat ini itu dari berdasarkan laporan kasus yang sudah ada ya. Yang sudah ada itu, yang sudah press release adalah yang dari, kita mendapatkan datanya itu adalah dari Amerika Serikat dan juga dari Inggris, dari UK. Ini adalah suatu peradangan pada hati dengan gejalanya itu ya seperti hepatitis pada umumnya, yaitu anaknya mengalami kelesuan, adanya gejala pencernaan seperti muntah, mencret, kemudian nyeri perut, kemudian nanti disertai dengan tiba-tiba secara cepat dia mengalami kegagalan hati, yaitu anaknya tiba-tiba benar-benar menjadi lesu, lemas, kemudian pipisnya atau buang air kecilnya menjadi warna coklat seperti air teh pekat atau Coca-Cola, kemudian warna fesesnya juga bisa menjadi pucat, seperti itu, sehingga bisa menyebabkan kegagalan hati hingga kematian. Nah, dari laporan kasus yang sudah dilaporkan dari Amerika dan Inggris bahwa penyakit hepatitis akut yang sekarang ini masih belum diketahui penyebabnya secara pasti. Mereka melakukan genome sequencing lah istilahnya ya, atau kalau kita lebih orang taunya PCR gitu, semacam PCR dan genome sequencing. Ternyata di sana pada anak-anak dengan penyakit yang gambarannya seperti hepatitis, gejala hepatitis, tapi ternyata virus hepatitis A, B, C, D, E-nya nggak ada.
gitu. Kan kita kan taunya kan kalau dapat kayak gitu, wah udah kepikirannya udah deh karena virus hepatitis yang A, B, C, D, E. Ternyata nggak ada. Bukan itu, bukan. Iya, ternyata tidak ditemukan virus hepatitis, makanya masih disebut dengan unknown origin. Jadi masih belum tahu unknown etiologi, jadi masih belum tahu penyebabnya. Tetapi yang di Amerika dikatakan lebih dari 50% kasus ini diduga yang keluar dari genome sequencing-nya itu adalah adenovirus tipe 41. Jadi yang strain 41 itu, ya. Nah, kalau yang di Inggris, laporan kasusnya dikatakan memang sebagian besar kasus juga adalah adenovirus dan sebagian kecilnya itu juga ditemukan SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 itu yang penyebab COVID-19 sekarang. Gitu. Makanya dari CDC mereka masih menduga. Jadi belum apa namanya ya, belum bisa memastikan bahwa apakah memang ini adenovirus yang tipe 41 itu atau karena di Inggris itu ada yang terdeteksi SARS-CoV-2, apakah ini merupakan bagian dari kayak koinfeksi gitu. Jadi adenovirusnya ikut-ikutan sama si SARS-CoV-2 jadi kayak memperberat jadinya. Ataukah memang ini adalah adenovirus tipe 41 yang bermutasi. Jadi merupakan suatu apa istilahnya itu ya virus atau adenovirus novel istilahnya gitu. Jadi virus yang baru gitu seperti itu. Jadi masih memang belum dipastikan penyebab yang pastinya banget. Jadi masih dalam investigasi. Indonesia pun seperti itu. Dari 18 kasus yang sekarang yang sudah ada kematian 4 juga kita masih masih dari Kemenkes juga masih melakukan genome sequencing dan juga ada beberapa pemeriksaan yang belum keluar. Jadi masih belum tepat, tapi memang diduga masih didugaan ya adenovirus tipe 41. Gitu. Oke, benar banget nih dok. Karena kalau misalkan yang diketahui oleh orang tua banyak tuh pasti kayak hepatitis A, B, C, D sampai E yang gitu. Nah, kira-kira ada gak sih dok perbedaan hepatitis A, B, C yang tadi disebutkan dengan hepatitis akut yang sekarang lagi marak? Oke, yang jelas ada persamaan ada perbedaan ya. Persamaannya dua-duanya merupakan penyakit infeksi. Walaupun yang sekarang nggak tahu nih, kalau yang ABCDE udah tahu kan kita ya virusnya. Persamaan yang kedua, gejalanya hampir sama memang, yang tadi saya sudah sebutkan. Nah kalau untuk perbedaannya sendiri, untuk virus hepatitis A, ini jadi kayak pelajaran mikrobiologi ya. kita kasih gambaran sedikit deh ya. Jadi untuk virus hepatitis itu dia kan yang kita tahu sekarang ya ada A, B, C, D, E. Uniknya virus hepatitis yang sudah diketahui sekarang ini, mereka ini walaupun penyakitnya di satu golongan yang sama, tetapi virusnya ini punya kelompok keluarga yang berbeda-beda. Jadi antara A, B, C, D, E itu bukan dari satu famili yang sama lah kalau gitu. Kalau dulu kita belajar SMA kan ada penamaan ya kayak ada genus, famili, ordo dan sebagainya gitu. Nah itulah uniknya virus hepatitis A. Untuk virus hepatitis A itu virus hepatitis A dan E itu penularannya melalui fekal oral. Fekal tuh maksudnya feses atau tinja, oral tuh maksudnya makanan. Sehingga untuk virus hepatitis A dan E ini sangatlah bergantung dengan higienitas atau sanitasi suatu negara, higienitas perseorangan, terus tercemarnya bahan makanan atau air. Jadi bisa dari situ ya gitu. Kalau hepatitis B, C, dan D, terutama virus hepatitis B dan C, ini dia penularannya melalui produk darah, gitu. Jadi penularannya melalui produk darah dan juga cairan tubuh. Jadi penularannya kalau dulu berarti transfusi darah dulu ya. Kalau dulu kan transfusi darah belum di screening si darah di kantong darahnya itu. Kalau sekarang kan transfusi darah sudah terscreening gitu. Jadi kalau sekarang penyebabnya bisa jadi karena penggunaan alat sanitasi kebersihan yang bersama, misalnya sikat gigi. Nah itu bisa ya. Jadi jangan pernah tukeran sikat gigi seperti itu. Kita nggak pernah tahu karena biasanya B dan C itu kan sifatnya kronik, nggak kelihatan awal-awal gitu ya. Jadi terus kemudian cairan tubuh misalnya melalui hubungan seksual. Terus kemudian untuk B dan C juga misalnya adalah zaman sekarang kan marak penggunaan narkoba ya. Jadi penggunaan jarum suntik yang sama itu juga meningkatkan untuk terjadinya penularan hepatitis B dan C. Nah kalau D itu nempel pada hepatitis B.
dia tuh nggak bisa hidup tanpa hepatitis B. Dia bucin terhadap hepatitis B. Iya, jadi si D ini bucin. Di mana ada hepatitis, ketika seseorang terdiagnosa hepatitis D, pasti dia ada hepatitis B-nya. Dan pasti ketika, ya itu udah pasti. Tetapi kalau dia terinfeksi virus hepatitis B, belum tentu yang D. Jadi si D ini yang selalu nempel ke B. Seperti itu ya, dia jadi si D yang bucin sama si B gitu, seperti itu. Jadi tapi tiganya B, C, D ya berarti melalui darah ataupun sama cairan tubuh. Nah kalau yang A sama E ini dia menyebabkan hepatitis akut. Ya, menyebabkan hepatitis akut. Makanya kalau misalnya kita dapat pasien yang dengan gejala hepatitis, yang kita pikirin yang pertama antara A sama E dulu. Karena kalau B, C dan D itu kan biasanya numpang ya, kita ngomongin B sama C aja. B sama C ini dia malah infeksinya itu malah kronik, jadi dia awal-awal tuh nggak kelihatan gitu. Jadi lama-kelamaan orang itu hatinya makin rusak karena dirusak sama si sama si virusnya. Diserang sama si virusnya, semakin lama hatinya semakin rusak, barulah dia mulai bergejala. Iya, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi bisa aja dia lebih sifatnya kronik. Kalau yang hepatitis A sama E, ini kalau seseorang sudah kena, maka hampir 80-90% dia akan sembuh dengan sempurna. Dan kalau sudah pernah kena sekali, dia nggak akan kena lagi seumur hidup. Gitu, itu si A dan E, ya gitu. Kurang dari 1%, hepatitis A itu memang bisa menyebabkan hepatitis akut yang berat dan cepat gejalanya dan menjadi berat, itu namanya hepatitis fulminan, itu yang A. Seperti itu. Makanya kalau yang awal-awal pasti pada saat kejadian seperti ini di Inggris pasti mikirnya juga adalah hepatitis fulminan, mungkin bisa jadi ya mereka berpikirnya seperti itu, karena tapi kurang dari 1%. Jadi lebih dari 90% anak yang terkena, anak atau maupun orang dewasa terkena hepatitis A itu 90% baik-baik aja gitu. Bisa sembuh dengan sempurna, hanya kurang dari 1% yang bisa sampai menyebabkan kematian atau transplantasi hati. Sedangkan kalau B dan C itu sifatnya tadi dia insidious, jadi nggak kelihatan, dia bersifat kronik seumur hidup, sehingga makin lama hatinya semakin rusak. Nah dia bisa menyebabkan yang disebut dengan pengerasan hati atau sirosis hepatis atau kanker hati atau hepatoma, itu seperti itu. Untuk A dan E pengobatannya belum ada. Jadi tidak ada antivirus spesifik karena tubuh bisa dengan daya tahan tubuh yang baik, si virus-virus ini bisa dikalahkan. Gitu si A dan E ya gitu. Sehingga memang obat-obatannya cuman sifatnya yang untuk menghilangkan gejala. Jadi kalau mual dikurangin mual, dikasih vitamin untuk melindungi hati kayak gitu ya. Terus kalau untuk B dan C ini sekarang pengobatannya diberikan antivirus yang tujuannya adalah untuk mensupresi perkembangan dari virus itu sendiri. Tetapi memang untuk yang B dan C pasiennya itu harus rutin kontrol karena bisa saja obat-obatan ini diminum seumur hidup mereka. Gitu, seperti itu untuk mencegah terjadinya sirosis hepatis atau kanker hati di kemudian harinya. Jadi ketergantungan bisa dibilang kayak gitu ya? Kalau yang hepatitis B dan C gitu. Nah sekarang apa bedanya dengan hepatitis akut yang sekarang nih? Hepatitis akut yang sekarang kalau sekali lagi tadi sudah dilakukan genome sequencing, nggak keluar tuh si virus hepatitis yang 5 tadi. Nah kalau yang tadi virus hepatitis A kurang dari 1% saya katakan bisa menyebabkan hepatitis fulminan. Tetapi hepatitis fulminan paling banyak terjadi pada orang yang usianya di atas 45 tahun. Nah kalau yang hepatitis akut yang masih penyebabnya tidak diketahui ini malah terbalik. Dia fatalnya itu menyerang pada anak-anak di bawah 16 tahun. Bahkan di Inggris dikatakan paling banyak yang kena tuh di bawah 10 tahun. Bahkan lebih banyak lagi kalau dispesifikin lagi kurang dari 5 tahun. Jadi perbedaannya itu, kalau yang itu di atas 45 yang fulminan ya, kalau yang ini malah pada anak-anak. Iya itu, jadi makanya apakah ini gitu, makanya masih misteri banget gitu. Makanya bisa dikatakan hepatitis akut misterius. Misterius ya. Oh iya dikatakan hepatitis akut misterius. Iya, karena belum diketahui jelas. Iya. Karena apa ya? Betul. Nah dok, kalau misalkan tadi kita bicara udah sedikit membahas gejala nih dok, seperti yang tadi dikatakan oleh dokter, seperti adanya lesu, demam, diare. Apakah semua anak pasti mengalami fase gejala itu atau ada yang
hanya demam aja atau hanya diare aja atau ada step-stepnya? Pertama demam dulu, terus diare, itu gimana tuh dok? Oke, pada laporan kasus di hepatitis akut misterius aja ya, yang lebih singkat hepatitis akut misterius ini dikatakan awalnya itu yang lebih menonjol adalah gejala gastrointestinal atau pencernaan. Jadi biasanya anak-anaknya itu mengalami mual muntah, terus sudah gitu diare, nyeri perut, disertai demamnya demam ringan. Jadi bukan demam tinggi gitu. Jadi kadang-kadang membuat orang tua cuman diare. Iya, demamnya demam ringan aja biasa ya. Anak-anak itu suka makan macam-macam, masukkan benda apapun yang ke dalam mulutnya kan di bawah 5 tahun, apalagi di bawah 2 tahun kan. Seperti itu. Terus kemudian pada yang hepatitis akut ini kemudian dilanjutkan gejalanya dengan anak-anaknya bertambah lesu. Makin malas makan, makin malas minum karena bertambah mual, makin hatinya itu makin terusak, bilirubinnya makin tinggi kan ya. Jadi kalau bilirubin makin tinggi kita akan makin mual. Kemudian dia ada rasa gatal-gatal. Kemudian di bagian mana tuh, Dok? Di kulitnya. Di kulit. Gatal-gatal di kulitnya. Terus kemudian air seninya atau air kencingnya itu berwarna jadi kecoklatan, pekat seperti atau bahkan bisa sampai seperti Coca-Cola. Kemudian dilanjutkan dengan pupnya jadi warna pucat. Nah, kalau udah seperti itu, kemudian pasti bagian mata yang paling gampang atau bagian mulut itu menjadi warna kuning juga. Nah, kalau udah seperti itu biasanya perburukannya cepat karena itu sudah mengarah, sudah adanya kerusakan hati. Nah, tinggal itu di situ mungkin kalau bilirubinnya semakin tinggi, pembengkokan otak terjadi, anaknya penurunan kesadaran, kemudian bisa terjadi gangguan perdarahan, jadi anaknya jadi ada gangguan perdarahan juga. Terus kemudian makin menurun kesadarannya karena pembengkakan otaknya, karena bilirubin makin tinggi. Ya dari situlah kematian itu bisa terjadi. Wow, ya memang itu seremnya di hepatitis akut ini ya. Ini sangat serem ya, Dok. Ya. Jadi mungkin Bina Family jangan tunggu sampai semua gejala keluar, betul banget. Dirasakan oleh sang anak betul, ya, Dok. Betul banget. Mungkin sudah dari salah satu gejala yang tadi disebutkan oleh Dokter Fiska sudah terlihat, sudah dirasakan oleh sang anak, bisa langsung dikonsultasikan ke dokter ya, Dok. Betul. Jadi sekarang memang disarankan kepada seluruh orang tua, nomor satu sih jangan panik. Karena ini bukan pandemi ya, seperti COVID-19 ini bukan pandemi dan mudah-mudahan tidak pernah menjadi pandemi. Ini masih menjadi KLB, kejadian luar biasa seperti itu. Tetapi memang mulai menjangkiti beberapa negara seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah ya orang tua jangan panik. Kedua, apabila memang tadi menemukan gejala-gejala awal, yaitu yang tadi disebutkan yaitu yang gejala pencernaan ya. Dengan disertai dengan ada demam ringan, mohon untuk segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit terdekat. Karena memang sekarang sudah dari Kemenkes sendiri kan sudah memberikan surat edaran dan juga tata laksana yang harus dilakukan untuk paskes-paskes terdekat di semua Indonesia deh, di semua pelosok ya. Oke. Dok, lalu kita lanjut lagi nih, Dok. Kan kalau misalkan waktu anak kita kecil itu kan ada vaksin nih, Dok. Seperti ada hepatitis A, hepatitis B itu vaksinnya ya, Dok. Kalau misalkan orang tua sudah melakukan vaksin anak lengkap, apakah itu bisa jadi Dok, membuat minim resiko untuk anak terkena penyakit hepatitis akut ini atau enggak, Dok? Jadi sekali lagi karena tadi kasus ini bukan disebabkan oleh virus hepatitis yang dari A sampai E itu, jadi vaksin hepatitis A ataupun B yang sudah disuntikan ya pada anak-anak yang sudah disuntikan pada anak-anak itu tidak membantu untuk anak itu tidak terkena virus hepatitis ini karena memang berbeda etiologinya penyebabnya. Jadi tetapi bukan berarti kalau misalnya beda orang tua tidak memberikan vaksin hepatitis A dan vaksin hepatitis B karena kalau misalnya
tidak memberikan, nanti kita menimbulkan KLB baru, yaitu kejadian luar biasa hepatitis A lagi gitu, ataupun malah kejadian hepatitis B di Indonesia semakin meningkat karena di Indonesia itu hepatitis B itu lumayan tinggi juga, gitu seperti itu. Iya benar banget Dok ya. Jadi mungkin vaksin hepatitis A, B yaitu berguna untuk pencegahan virus hepatitis A dan B itu tersendiri ya Dok. Betul. Karena hepatitis akut ini masih misterius. Nah, ini nih Dok, aku pernah baca ada bunda-bunda yang bertanya apakah misal si kecil lagi terkena hepatitis akut ini aman atau enggak sih Dok untuk diberikan ASI oleh ibunya? Orang tuanya. Oke, jadi sekali lagi dari laporan kasus yang ada, kejadian hepatitis akut misterius ini tidak pernah terjadi pada populasi di usia di atas 16 tahun. Ya. Jadi memang terkenanya pada anak-anak. Terkenanya pada anak-anak. Itu sampai dengan saat ini ya. Laporan kasusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang anaknya mengalami kasus dugaan atau suspek yang hepatitis akut, maka dia masih boleh mengkonsumsi ASI ibunya, atau ibunya nggak usah takut untuk melakukan direct breastfeeding ya kepada anaknya gitu, seperti itu. Boleh. Aman ya Dok? Aman. Ya? Aman. Bahkan mungkin bisa jadi membantu ini ya Dok ya untuk imunnya sang anak. Ya memang ASI kan, mengandung zat-zat bioaktif ya, mengandung antibodi, dan ASI itu memang makanan yang terbaik buat anak ya, gitu. Untuk saat ini sih masih belum ada kajian ya untuk apakah ASI bisa mengobati gitu, belum ada kajian seperti itu. Tapi kalau dikatakan ASI itu baik ya memang baik karena memang mengandung antibodi dan zat bioaktif ya. Gitu. Dok, ini kan penularan hepatitis akut ini salah satunya melalui oral ya Dok? Iya. Kalau kita bahas ke tingkat kematangan makanan nih Dok, itu ada pengaruhnya nggak sih Dok? Misal sang anak tuh suka makan seperti, misal contohnya telur setengah matang atau sushi yang salmon belum begitu matang gitu ya? Itu bisa berpengaruh nggak tuh Dok? Oke. Jadi kan tadi kan sekali lagi hepatitis akut masih misterius tetapi diduga adenovirus. Nah sekarang kita harus tahu dulu adenovirus itu tipe penularannya. Ya karena yang terduga lebih dari 50% adenovirus berarti kita harus mengetahui lah cara penularan si adenovirus itu ya. Jadi virus adenovirus ini penularannya itu dia adalah melalui saluran nafas dan saluran cerna. Gitu. Jadi kita harus melakukan tindakan-tindakan preventif yang bisa kita lakukan sebagai orang tua saat ini adalah tindakan preventif karena sekali lagi saat ini pengobatan belum ada kan, gitu, pengobatan spesifiknya maksudnya obat spesifiknya nggak ada. Preventif itu sangat penting dilakukan, yaitu pertama ya berarti kita harus melakukan preventif mencegah masuknya si virus baik dari saluran cerna maupun saluran nafas. Kalau dari saluran cerna yang tadi Mbak bilang bahwa harus memasak makanan dengan matang. Jadi sekarang tolong hindari dulu pemberian makanan pada anak-anak yang sifatnya setengah matang apalagi tidak matang ya. Terus kemudian tapi memang pada anak-anak yang lebih baik kan diberikannya kan matang ya. Gitu. Terus kemudian pastikan air yang diminum untuk keluarga juga matang. Jadi jangan minum air mentah ya, gitu. Terus kemudian jangan lupa yang paling penting juga adalah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Cuci tangan ingat selama 20 detik. Jadi bukan cuci tangan. Karena kita suka buru-buru ya. Pakai sabun gini doang nih kadang-kadang langsung aja kayaknya nggak ada 20 detik cuci tangan kontak dengan sabunnya. Langsung aja kita bilas dengan air. Atau kadang juga nggak pakai sabun. Nah, atau jangan kadang pakai air aja. Padahal cuci tangan tuh lebih baik ya kontak dengan sabun 20 detik baru dibilas gitu ya. Terus juga harus menjaga higienitas di rumah, di lingkungan, terutama adalah pembuangan popok. Kan bayi-bayi kan suka popokan ya, pakai popok kan ya, pup, pipis di situ ya, pampersnya, diapersnya. Kita nggak boleh nyebut itu. diapers gitu ya gitu. Ya diapersnya ya. Dari diapersnya itu jadi kan kalau dari pup kita harus sekarang benar-benar membersihkan si fesesnya, dibuang dulu di toilet, kemudian yang
masih ada sisa pupnya, tolong seperti apa dimasukkan ke plastik dulu baru dibuang. Jadi jangan langsung anak pup langsung buang aja ke tong sampah. Biasanya kan seperti itu. Banyaknya seperti itu. Sekarang kita harus lebih menjaga kebersihan lingkungan juga supaya kita bisa memutus penularannya gitu. Nah, kalau untuk yang dari saluran pernafasan, mencegah masuknya adalah ya seperti protokol kesehatan yang sudah kita lakukan. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, seperti itu. Gitu ya. Jadi Bina Family di rumah terutama bunda dan ayah harus lebih aware untuk menjaga kebersihan, bukan hanya kebersihan diri sendiri tapi juga lingkungan. Juga lingkungan, betul. Iya dokter ya. Nah dokter, ada nggak sih dok tindakan pencegahan yang bisa dilakukan ayah bunda di rumah untuk mewaspadai hepatitis akut ini selain yang tadi sudah disebutkan? Sebagian besar sih pencegahannya seperti itu aja ya. Sebagian besar pencegahannya tadi, jadi mencegah supaya masuknya dari saluran cerna sama saluran nafas yang sudah yang sudah tadi dijelaskan. Terutama sih yang paling susah kepada anak itu adalah mengajarkan cuci tangan yang baik. Itu paling susah. Terus kemudian mengajarkan memakai masker dalam waktu lama. Itu paling susah sekali mengajarkan pada anak itu ya, seperti itu. Terus kemudian juga mungkin sekarang harus menghindari main-main ke tempat yang terlalu ramai gitu juga sih ya. Jadi agak menahan diri dulu sampai misalnya memang kita tahu nih penyebabnya apa sih, terus cara penularan pastinya seperti apa. Kan saat ini kan kita masih menduga, kita kayak masih istilahnya tuh kayak tanda kutip kayak menduga atau menuduh si adenovirus tipe 41 ini kan gitu. Apakah benar dia atau sebenarnya dia cuman kok insiden aja ada di ada di anak-anak dengan yang terkena hepatitis akut ini gitu, seperti itu. Masih dicari tahu terus. Masih dicari tahu, tapi dilakukanlah tadi pencegahan di mana virus masuk lewat pencernaan maupun lewat saluran nafas gitu. Nah Bina Family, jadi walaupun COVID sudah agak mereda, tapi ada tamu baru lagi nih, hepatitis akut. Jadi kita tetap perlu untuk tetap waspada dan kalau bisa jaga dulu protokol kesehatannya ya dok tetap ya. Jangan kasih kendor ya istilahnya. Iya, jangan kendor karena kita masih menduga-duga nih, kita masih misterius apa sih hepatitis akut ini. Betul banget. Nah terakhir dokter ada nggak pesan-pesan mendalam untuk ayah bunda di rumah untuk menjaga sang anak? Kepada seluruh Bina Family, Moms and Dad di rumah, yang pertama saya sampaikan adalah tidak boleh panik ya. Jangan terlalu panik, terus kemudian terlalu ketakutan pada hepatitis akut yang masih misterius penyebabnya ini. Yang harus tetap dilakukan adalah menjaga kebersihan diri. Jadikanlah suatu kejadian itu seperti titik balik atau koreksi terhadap kita supaya kita bisa hidup lebih bersih lagi, kita bisa hidup lebih hati-hati lagi, seperti itu. Jangan lupa jaga selalu kebersihan tangan, ajarkan cuci tangan yang baik pada anak. Terus kemudian ajarkan mereka untuk tetap menjaga protokol kesehatan, apalagi sekarang kan sudah mulai beberapa sekolah masuk ya, walaupun misalnya mungkin 50%, bahkan ada yang 100% untuk tatap muka, seperti itu. Terus kemudian ingat tadi bahwa penularannya masih diduga melalui saluran cerna dan saluran nafas. Lakukan pencegahan seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian jangan lupa vaksinasi anak tetap dilengkapi, karena kalau misalnya orang tua terlalu takut untuk keluar rumah, kemudian dia tiba-tiba tidak mau vaksin, akhirnya nanti kita akan menimbulkan KLB baru dari penyakit-penyakit yang seharusnya bisa dicegah dari yang vaksin-vaksin itu, seperti itu. Terus kemudian yang terakhir juga jangan mudah percaya untuk menelan berita hoax, ya kan? Jadi kan hoaxnya dari yang hepatitis akut ini adalah satu, kayaknya banyak banget orang percaya nih ini konspirasi apa lagi, satu itu, benar nggak sih, ya kan? Nomor dua, dikaitkan dengan si virus hepatitis akut ini berhubungan dengan vaksin COVID-19.
gitu kan, seperti itu. Sudah terbukti dari laporan kasus di Inggris dan di Amerika bahwa pertama yang kena terbanyak itu adalah pada anak-anak di bawah 10 tahun bahkan di bawah 5 tahun yang belum pernah mendapatkan injeksi vaksin COVID-19. Jadi memang sekarang tuh banyak banget beredar hoaxnya seperti itu. Jadi dampak buruk dari penyuntikan vaksin COVID. Sedangkan kalau misalnya vaksin COVID-19 kita nggak kejar ya di Indonesia ya vaksinasinya, nanti takutnya COVID-19 nanti kita udah berapa wave sih? Udah pernah first wave, second wave, third wave, fourth, udah sekian kalinya gelombang itu terjadi lagi, kan sangat berat ya. COVID-19 tinggi lagi, terus kemudian hepatitis akut masih dalam investigasi, sepertinya menjadi lebih berat ya untuk anak-anak kita gitu. Jadi jangan merasa takut, tapi lakukan pencegahan dan jangan lupa tadi apabila orang tua sudah mengetahui ada gejala yang tadi itu gejala awalnya, yaitu gastrointestinal tadi, muntah, mencret, sakit perut disertai demam ringan, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat yang ada di dekat Bina Family. Ya, seperti itu ya. Baik dokter, sangat jelas sekali. Ya. Benar banget, jadi kita ambil sisi positifnya aja ya dok. Betul. Di sisi lain kita bisa hidup dengan lebih bersih dan juga lebih sehat. Lebih sehat, betul banget. Oke, terima kasih banyak sama-sama. Dokter Fiska atas waktu dan ilmunya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, semoga Bina Family di rumah bisa mendapatkan banyak pengetahuan tentang hepatitis akut kali ini. Yes. Nah dokter Fiska, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di podcast selanjutnya ya. Oke, siap. Baik, terima kasih Bina Family. Langsung aja komen di bawah kalau misalkan Bina Family punya pertanyaan-pertanyaan atau mau pembahasan lain yang akan kita bahas di podcast Bina Medika selanjutnya. Oke, terima kasih Dr. Fiska, sehat selalu. Sama-sama. Bina Family, jangan lupa untuk saksikan Bina Medika podcast selanjutnya. Stay healthy Bina Family, care with love.